Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara di All Saints Jakarta. Sungguh bersukacita saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di minggu hari ini untuk membawa perenungan firman. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Allah bersurga, terima kasih karena Engkau mempertemukan kami kembali melalui ibadah online ini. Kami minta Tuhan dalam perenungan firman di pagi siang hari ini, Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Agar melalui perjumpaan dengan Dia, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Di dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Saudara, pagi hari ini judul khotbah saya adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Dan ternyata jawabannya kita jumpai di ayat kita, di nas kita pagi hari ini. Di dalam kisah Kain dan Habel. Yang ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama adalah kisah tentang Tuhan sendiri. Mari saya bawa Bapak Ibu Saudara ke dalam cerita ini dengan mereviewnya. Kejadian 4 dibuka dengan kita melihat bahwa Tuhan ternyata masih menginginkan untuk memberkati ciptaannya. Dan ini tidak terganggu oleh apa yang baru saja kita jumpai di Kejadian 3. Manusia masih berkembang biak dan bertambah banyak. Nah, kita lihat ini di dalam kelahiran Kain, yang namanya di dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, sama dengan, mirip dengan kata kerja kanah, yang sering kali diterjemahkan sebagai mengakusisi, atau di dalam konteks kita di dalam Kejadian 4, menciptakan. Nah, Kejadian 4 ayat 1 bermain dengan dua kata ini. Dikatakan di situ, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka perempuan itu berkata, aku telah mendapat atau kanah seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, disinilah satu-satunya di mana di Perjanjian Lama, kata kerja itu dihubungkan dengan manusia sebagai subjeknya. Di tempat-tempat lain kita hanya melihat bahwa Tuhanlah subjek dari kata kerja kanah ini. Kita tahu bahwa kegagalan manusia yang terutama adalah kita ingin merdeka dari Tuhan. Kita ingin hidup secara otonomi. Itulah yang kita jumpai di Kejadian 3 ketika garis yang membatasi, memisahkan antara pencipta dan yang diciptakan itu dikaburkan oleh Adam dan Hawa. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Dan di sini, di Kejadian 4, garis itu kembali dikaburkan dengan lebih nyata lagi. Siapa sih sebetulnya yang membawa atau menciptakan hidup manusia? Tentu jawabannya adalah Tuhan sendiri, bukan? Tapi di sini Hawa mengklaim bahwa dia telah mengkanah Kain, menciptakan Kain dengan pertolongan Tuhan. Ini merupakan sebuah klaim yang sangat luar biasa. Tetapi tidak berhenti di situ saja, ternyata klaim Hawa adalah dia telah menjadi pencipta bersama-sama dengan Tuhan menciptakan Kain. Nah, oleh karena itu nama Kain itu selalu di dalam Perjanjian Lama dihubungkan dengan kecenderungan manusia untuk ingin menjadi serupa dengan Allah. Nah, nama Habel itu berbicara tentang manusia yang akan menghadapi maut. Manusia yang hanya tinggal sebentar saja, yang akan hidup dengan sia-sia. Misalnya di Mazmur 39 ayat 6 dikatakan, sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Setiap manusia hanyalah hebel, kesia-siaan. Di dalam ayat pembukaan Kejadian 4, kita melihat bahwa Kain dan Habel bersama-sama memperhatikan binatang-binatang, mengurus cocok tanam. Dan ini mempertunjukkan penguasaannya terhadap penciptaan yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka melakukan itu tetap di dalam berkat Tuhan, walaupun kita menjumpai kutuk yang dikatakan sebagai akibat dosa di Kejadian 3. Dan mereka juga tetap bersekutu dengan Tuhan. Mereka mempersembahkan buah tangan. Lalu disinilah tiba-tiba kita melihat sebuah masalah. Masalah itu tidak digambarkan secara eksplisit, tetapi ini bukan karena ada hubungannya dengan jenis korban persembahan,
di tempat-tempat lain, misalnya di kitab Imamat, kita jumpai bahwa korban yang diberikan oleh Kain dan korban bakaran yang diberikan oleh Habel sama-sama sahnya. Masalahnya mungkin juga berhubungan dengan kualitas dari persembahan Kain. Kita baca bahwa Habel memberikan yang terbaik, tapi Kain tidak memberikan yang terbaik. Dan Perjanjian Lama selalu mempertunjukkan kepada kita bahwa korban persembahan itu bukanlah korban persembahan jika itu tidak merupakan yang terbaik yang diberikan oleh sang orang percaya tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat bahwa ternyata permasalahan itu lebih dalam dari kualitas korban persembahan. Kita lihat bahwa cara Kain menyembah Tuhan memperlihatkan bahwa dia berhubungan dengan Tuhan tidak semestinya. Lalu ada sebuah permasalahan yang lebih dalam lagi yang kita lihat dari cara bagaimana dia meresponi apa yang menjadi perkataan Tuhan tentang persembahan yang diberikan. Ayat 5 dikatakan, hati Kain menjadi sangat panas. Dia jadi emosi. Dan hati yang panas ini adalah mempertunjukkan bahwa dia berpikir dia mempunyai hak yang harus dilakukan oleh Tuhan karena dia sudah memberikan sebuah persembahan. Disinilah duduk permasalahannya. Di dalam pandangan Kain, dan di dalam cara dia memandang korban persembahan, Kain melihat ini sebagai proses transaksional. Dia berpikir korban persembahan itu adalah dilakukan agar dia bisa menerima. Ini sebetulnya hanya bentuk sebuah sogokan kepada dewa-dewa. Ya. Di dalam pandangannya, Tuhan itu seperti dewa-dewa yang dia jumpai di budaya Timur Dekat pada umumnya pada saat itu. Tetapi pandangan ini tentu kita juga lihat bisa saja merasuki gereja Tuhan saat ini juga. Sikap yang mengatakan, kalau saya melakukan ini, Tuhan harusnya melakukan hal ini. Sungguh cukup menyedihkan cara melihat Tuhan seperti itu. Nah, cara melihat Tuhan seperti itu memperjelas kenapa Kain marah kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dia telah melakukan bagiannya. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Di benak Kain, Tuhan tidak memberikan dia apa yang menjadi haknya. Tapi lucunya, puji nama Tuhan, cara Kain yang salah memandang Tuhan bukan menjadi permasalahan yang terutama bagi Tuhan. Tuhan lebih peduli tentang bagaimana Kain itu tidak bersikap dalam kebaikan. Kita lihat apa yang dikatakan di ayat 7, apa yang Tuhan katakan kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Katanya. Dalam kata lain, Tuhan melihat Kain tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dia hidup justru melawan rencana Tuhan dalam ciptaan yang baik ini. Tuhan yang Kain jumpai itu ternyata mengwujudkan dia. Ya, Tuhan ini tidak hanya memberikan hujan, menumbuhkan cocok tanam, tetapi Tuhan ini peduli akan kehidupan, peduli akan kebaikan. Dan melalui apa yang menjadi respon Tuhan, kita melihat apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama. Tentang yang berhubungan dengan korban bakaran dan perbuatan yang baik. Persembahan itu tidak pernah mengenai memberi makan Tuhan. Ya, Tuhan nggak perlu dikasih makan. Di dalam Mazmur 50 ayat 12, Tuhan berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Korban persembahan di dalam Alkitab itu tidak mengenai kita harus menyogok Tuhan. Di dalam pandangan ini, kita harus melakukan ritual-ritual, bukan kita harus melakukan perbuatan yang baik. Di dalam pandangan ini, menyogok Tuhan itu lebih penting daripada berbuat baik kepada sesama kita. Nah, Tuhan nggak peduli dengan hal ini. Tuhan lebih peduli tentang kebaikan. Tuhan lebih peduli tentang kebenaran, tentang bagaimana manusia itu bisa berhubungan dengan benar satu sama lain. Itu lebih penting dari korban bakaran. Melalui Nabi Hosea. Hosea 6 ayat 6. Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Sebab aku menyukai kasih setia, katanya. Bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah, katanya.
Di kitab Amsal, kita juga menjumpai firman yang mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan akan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Korban persembahan tidak akan pernah membuat Tuhan memalingkan wajahnya kepada kejahatan. Oleh karena itu, ketika dikonfrontasi oleh Tuhan, Tuhan yang baik dan yang selalu melakukan hal yang baik, akhirnya Kain ini diperhadapkan dengan persimpangan di jalan. Ada dua jalan pilihan yang bisa dipilih oleh Kain. Jalan pertama, membawa Kain kembali kepada Tuhan dan kembali kepada saudaranya. Dia bisa mengakui salahnya, dia bisa mengakui bahwa kemarahannya itu tidak pada tempatnya, dan dia bisa mulai melakukan hal yang benar, hal yang baik. Seperti apa yang Tuhan katakan di ayat 7, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa itu menunggu seperti binatang buas, dan Kain harus menguasai binatang buas seperti dia menguasai ciptaan ini. Lalu jalan kedua, membawa Kain jauh dari Tuhan, dan jauh dari keluarganya. Nah, walaupun Kain sudah berbuat yang salah, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa selalu masih ada kesempatan untuk menghindari jalan kedua ini. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang kesalahan kita yang membawa kita ke jalan kedua ini. Sebetulnya ini tentang permasalahan kita menolak karunia Tuhan, anugerah Tuhan, untuk bisa direkonsiliasi dengan Tuhan. Dan akhirnya bisa masuk ke dalam sebuah pengampunan. Itu yang menjadi permasalahan. Sebelumnya, pemikiran Kain belum diputuskan oleh dia. Dia dan Tuhan masih dalam persekutuan dan pembicaraan. Tetapi setelah itu kita lihat bahwa Kain ingin mendefinisikan hubungannya dengan Tuhan dalam caranya sendiri. Seperti orang tuanya, dia menginginkan kehidupan yang merdeka, yang otonomi dari Tuhan. Dan sebagai akibatnya, dia dikuasai oleh si jahat. Dia membunuh adiknya. Mungkin karena iri hati, mungkin karena memang itu cara dia memandang Tuhan. Tetapi apapun itu, yang kita lihat dari Kain mengilustrasikan sebuah pemandangan yang cukup lumrah. Bahwa ketika seseorang itu menjauhi Tuhan, dia akan selalu dibawa kepada ketidakadilan dan akhirnya pertumpahan darah. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang saya pertanyakan di awal khotbah ini. Bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama kita? Dengan cara berbuat yang benar. Dengan cara berbuat yang baik. Dengan cara memelihara hubungan yang benar. Itulah yang diklarifikasi dalam dialog yang kita jumpai antara Tuhan dan Kain. Yang sebetulnya juga mirip dengan dialog yang kita jumpai antara Tuhan dengan orang tua Kain. Ketika manusia memilih jalan yang jahat, Tuhan selalu bertanya kepada mereka. Di Kejadian 3, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di Kejadian 4, Tuhan bertanya, di mana Habel adikmu? Dan yang cukup menyedihkan adalah kedua pertanyaan itu dijawab dengan kebohongan. Di Kejadian 3 ayat 10 dikatakan, Adam berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang. Padahal Adam itu takut karena dia telah tidak mematuhi Tuhan. Di Kejadian 4 ayat 9 dikatakan, Kain berkata, aku tidak tahu. Padahal dia tahu jelas di mana adiknya Habel berada. Kebohongan ini juga tidak berhenti di situ. Diikuti dengan melepaskan tanggung jawab. Di Kejadian 3, si Adam menyalahkan Hawa istrinya. Si Hawa menyalahkan ular itu. Di Kejadian 4, kita menjumpai cara menghindar yang berbeda. Dan ini masuk kepada intisari dari apa yang kita harus lakukan tentang kebenaran. Tentang kebenaran dalam berhubungan. Dalam respons kepada pertanyaan Tuhan, Kain justru menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Dia katakan, apakah aku penjaga adikku? Ini pertanyaan yang cukup kurang ajar. Dan pertanyaan yang tidak dijawab.
Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Sebab dari perspektif Alkitab, jelas jawabnya, ya iyalah, tentu aja. Ketika kita diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, menjaga, katanya sama di situ, Syamar, kita tentu juga harus menjaga saudara-saudari kita. Seperti Tuhan yang menjaga Syamar engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga Syamar nyawamu, Mazmur 121 ayat 7. Begitu juga gambar Allah yang benar harus menjaga kehidupan gambar Allah yang lain. Itulah inti dari kebenaran. Itulah inti dari hubungan yang benar. Kita menjaga sesama kita. Nah, keputusan Kain untuk melakukan hal yang sebaliknya berakibat fatal. Di Kejadian 3, lepas tanggung jawab ini diikuti dengan kutuk. Ada sebuah gangguan antara hubungan manusia dengan tanah, ya, tentang bagaimana dia tidak bisa menghasilkan lagi sesuatu yang diharapkan dari tanah. Tetapi di Kejadian 4, pergangguan itu lebih besar karena perbuatan yang salah itu juga begitu lebih besar. Tanah ini sudah dikontaminasi oleh darah Habel, kata ayat 11. Nah, ide ini kita jumpai di tempat-tempat di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena pembunuhan itu mengkontaminasi tanah dan membawa salah darah, blood guilt, kepada pembunuhnya dan kepada komunitas di mana pembunuh itu berasal. Dan kalau ini tidak diselesaikan, efek negatifnya akan terus tinggal generasi lepas generasi. Makanya kesalahan ini harus dienyahkan. Dan menurut Perjanjian Lama ada 4 cara bagaimana itu bisa diselesaikan. Pertama, kompensasi keuangan. Kedua, pengasingan. Tetapi dua opsi tersebut tidak cukup karena pembunuhan ini direncanakan. Oleh karena itu ada opsi ketiga. Opsi yang mengatakan pembunuhan ini harus ditebus. Bilangan 35 ayat 33 dikatakan, jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Kejadian 9 ayat 6. Siapakah yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kehidupan manusia begitu berharga. Dan pembunuhan yang direncanakan harus ditebus dalam keadilan. Nah, kita lihat bahwa opsi ketiga ini tidak dijalankan dalam Perjanjian Lama, kecuali dalam satu kasus. Dalam kasus Daud dengan anaknya Absalom yang diasingkan karena dia membunuh saudaranya Amnon. Kita ingat kisahnya dikisahkan di 2 Samuel 13 ayat 2 Samuel pasal 13 dan 14. Di pengasingan Absalom, sebetulnya di mata Daud, Absalom sudah mati. Tetapi yang menarik, ternyata kematian Absalom ini tidak berlangsung selama-lamanya. Sebab ketika keluarga yang disalahi itu menginginkan rekonsiliasi, kematian ini tidak berlangsung selama-lamanya. Ini yang kita jumpai melalui apa yang dikatakan oleh wanita dari Tekoa di 2 Samuel 14. Dia katakan kepada Daud, ketika Allah memperlakukan manusia seperti apa adanya, ini harus menjadi model di mana Daud juga memperlakukan anaknya Absalom. Jadi di atas 3 opsi tersebut ada opsi keempat, yaitu pengampunan dan rekonsiliasi. Kesalahan harus tetap diurus dan dilunasi, tetapi ada pengharapan untuk pengampunan dan rekonsiliasi. Itulah bagaimana kita harus membaca kisah yang kita jumpai di Kejadian 4 ini. Ada pembunuhan yang harus diselesaikan. Tetapi dalam kasus Kain dan Habel, tidak ada
bukti bahwa Adam menginginkan pembalasan. Tidak ada bukti juga bahwa Kain mengakui kesalahannya dan akhirnya meminta rekonsiliasi. Keinginannya itu jelas. Dia ingin pergi dari rumahnya. Dan bukannya bertobat, dia malah mengatakan dan dia akan menjadi pengembara. Dan dia mengatakan bahwa sebetulnya hukuman ini tidak adil bagi dia. Dia mengeluh. Dia katakan, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kain di sini benar-benar berfokus hanya pada dirinya. Seorang narsisistik. Dan dia katakan lagi, barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sangat ironis. Karena dia peduli kepada keadilan tentang dirinya, tapi dia tidak peduli tentang keadilan kepada saudaranya. Ini adalah gambaran tentang seseorang yang begitu kehilangan perasaan terhadap sesamanya. Tidak bisa mengasihi sesamanya sama sekali. Walaupun sesamanya itu adalah saudaranya sendiri. Bapak Ibu tahu bahwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden tidak mengganggu hubungan manusia dalam kekeluargaan. Tetapi pengusiran Kain ini lebih parah. Kenapa? Karena sekarang hubungan keluarga sudah begitu sangat rusak. Dan juga tentunya hubungan antara Tuhan dan manusia. Sampai pada saat ini, manusia selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Tetapi setelah saat ini, kita melihat pertama kalinya seorang manusia yang meninggalkan hadirat Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, cerita itu tidak sampai di sini saja, berhenti di sini saja. Makanya saya tadi katakan, cerita ini bukan hanya tentang Kain dan Habil, tetapi terutama tentang Tuhan itu sendiri. Walaupun dalam pengasingan Tuhan yang begitu baik itu masih tetap menjaga Kain. Dia tetap menjaga Kain walaupun Kain tidak mau menjaga adiknya. Dia tetap menjanjikan Kain keadilan walaupun Habel tidak menerima keadilan. Dia tetap Allah berjanji kepada Kain bahwa dia akan yang menjadi pembalas jika Kain dibunuh. Itu yang kita jumpai di ayat 15. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan memberikan dia tanda agar dia tidak dibunuh oleh siapapun. Kita tidak tahu tanda ini bentuknya apa, dalam kata Ibraninya, dalam bahasa Ibrani katanya adalah oath, tetapi di dalam konteks buku Kejadian, kata oath ini selalu dihubungkan dengan berkat dan keinginan baik Tuhan. Kata yang sama kita jumpai di Kejadian 1 ayat 14, di mana cahaya ini menjadi tanda yang akan menandai musim dan hari-hari. Ini juga kata yang sama kita jumpai di Kejadian 9 ayat 13 dan Kejadian 17 ayat 13, di mana pelangi dan surat itu menjadi tanda-tanda perjanjian kasih setia Tuhan. Tanda ini adalah simbol dari janji Tuhan untuk tetap menjaga Kain. Seorang pembunuh yang sebetulnya pantas untuk mati. Seorang pengembara di tanah Nod. Nod artinya mengembara. Tuhan ternyata masih menjagai dia. Tuhan menjaga dia walaupun dia tidak menjaga saudara. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Itulah mulianya Tuhan kita. Tuhan menginginkan dia dan kita untuk melakukan apa yang penulis kitab Ibrani mengatakan, bahwa dalam pertobatan kita sebetulnya harus penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Saya sebetulnya bisa mengakhiri khotbah ini di sini karena kisah tentang Tuhan ini begitu indah, ya, dan begitu bisa memanggil kita untuk bertobat dan membalikkan kehidupan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tapi ada baiknya saya mengakhiri dengan satu poin aplikasi saja. Terutama ketika Bapak Ibu Saudara sebentar lagi akan berdoa, doa Bapa kami.
Agar ketika berdoa, doa Bapa kami, kita akan mengingat bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama kita, seperti Tuhan juga berhubungan dengan kita dalam kasih anugerah. Dan apa yang dikatakan oleh ahli perjanjian baru bernama Kenneth Bailey membantu kita. Dia katakan, ketika kita menyebut Bapa kami, kita dituntut untuk melihat di sekitar kita di gereja. Dan kita melihat di seluruh penjuru dunia, orang-orang yang adalah saudara dan saudari kita. Dan di dalam kesatuan keluarga Allah inilah, maka kita menyebut Bapa kami secara sah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, ketika kami menyapa Engkau dengan sebutan Bapa kami, ingatkan kami Tuhan agar kami memperlakukan sesama kami seperti Engkau telah memperlakukan kami. Menjaga kami mau menjaga sesama kami. Memelihara kami agar kami juga memelihara sesama kami. Jauhkan Tuhan kami dari sikap seperti Kain yang tidak mau menjaga sesamanya dan akhirnya menjadi pengembara yang selalu mengembara ke tempat yang jauh dari Engkau. Bantu kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati All Saints Jakarta. Sampai bertemu di lain kesempatan.